Selamat pagi anak-anak. Nah, kita berjumpa lagi ya. Hari ini kita mau belajar matematika. Sudah siap belum bukunya? Ayo disiapkan dulu buku matematikanya. Nah, kalau bukunya sudah siap, Wid mau tanya nih. Ingat nggak pelajaran yang lalu Wid sudah memberi pelajaran matematika tentang apa? Ya, pertama Wid kasih bilangan kelipatan. Sambil diingat ya. Lalu kelipatan persekutuan. Kemudian Wid kasih lagi tentang faktor bilangan. Nah, terus faktor persekutuan. Yang minggu lalu Bu Wid memberitahu kalian tentang bilangan prima. Masih ingat apa itu bilangan prima? Masih ya. Bilangan prima adalah bilangan yang apa? Mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian Bu Wid juga memberi tugas kepada kalian. Bilangan prima dari 1 sampai 50. Nah, sekarang Wid punya cara. Bagaimana cara menentukan bilangan prima dengan lebih mudah? Soalnya Wid punya teman. Nih temannya, coba dilihat. Nah, ini temannya. Oh, Bu Wid ini temannya angka. Iyalah, guru matematika, temannya angka. Nah, ini ada angka, ini punya daftar angka dari 1 sampai berapa? 100, 1, 2 dan seterusnya sampai 100. Kalian perhatikan ya, bagaimana kita mau menentukan bilangan prima dengan menggunakan tabel angka atau tabel bilangan 1 sampai 100. Kalian boleh buat, tapi kalian perhatikan dulu. Langkah pertama, kalian buat tabel bilangan 1 sampai 100 dulu. Kalau sudah, kalian ambil angka satunya. Ambil ya, sama ya. Ini pindah nih, biarin lah. Kita ambil angka satunya. Nah, lalu kamu ingat gak? Bilangan prima yang pertama artinya di bawah 10. Berapa? 2. Kemudian berapa? 3. Kemudian 5 dan 7. Betul. Ini bilangan prima yang pertama. Nah, kembali kita ke tabel angka atau tabel bilangan yang sudah disiapkan. Ini temannya Bu Wid ini. Setelah kamu ambil angka 1, kamu ambil angka kelipatan 2. Kelipatan 2. Kecuali 2 tidak boleh diambil. Jadi lipatan 2 itu berapa? 4. Lalu 6, 8. Nah, ini. Kemudian 10. Jatuh lagi. 12, 14, 16. Kamu kok jatuh-jatuh terus angkanya? Terus berapa? 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34,
38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, dan 100. Kalian ambil bilangan kelipatan 2 sampai 100 kecuali angka 2. Itu langkah kedua. Lalu kita lihat bilangan prima yang kedua setelah 2 adalah 3. Berarti kita ambil bilangan kelipatan 3 kecuali angka atau kecuali bilangan 3. Sekarang kita tinggal ambil bilangan kelipatan 3. 3, 6 sudah diambil, berarti mulai dari 9, kemudian 15, 21, 27, terus 33, kemudian 39, 45, 51, 57, kemudian 63, kemudian 69, lalu 75. Setelah 75, 81. Nah, terus 87. Kemudian 93. Dan terakhir berapa? 99. Jadi langkah ketiga sudah selesai. Sekarang langkah berikutnya kita ambil bilangan kelipatan 5. 5-nya kecuali 5 sudah, 10 sudah diambil, berarti sisanya 25. Enak ini, lurus saja. 35, 55, 65, 85, dan 95. Langkah yang terakhir berarti kita ambil kelipatan 7. Sekarang kita ambil bilangan yang kelipatan 7. Ada 3. Yuk, siapa yang tahu? 7 kali berapa? Ya, ini ya, 49. 7 kali 7. Kemudian yang kedua 77. Ini juga kelipatan 7. Yang terakhir adalah 91. Ini jadi setelah kita ambil bilangan kelipatan 7, kita masih punya sisa bilangan yang ada di tabel. Itu merupakan bilangan prima. Jadi yang bukan kelipatan 2, 3, 5, dan 7 yang ada di tabel ini adalah bilangan prima dari 1 sampai 100. Nah, itu caranya anak-anak. Bagaimana kita
mencari bilangan prima. Lebih mudah bukan? Nah, kita lihat ada berapa sisanya. 1, dari atas saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 bilangan. Terus bilangannya berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah saksikan, kalian sudah nyocokkan latihan tentang bilangan prima. Bu sudah mengulang kembali. Pasti kalian jauh lebih mengerti dan lebih ingat. Bu mau panggil teman Bu satu lagi. Namanya Dakota. Nah, ini teman Bu satu lagi. Namanya Dakota. Dakota apa? Dakota, KPK, dan SPB. Minggu yang lalu sudah belajar tadi kelipatan, faktor, persekutuan, dan sebagainya banyak. Nah, sekarang bagaimana kita mau mencari KPK dan SPB dengan cara yang mudah? Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu KPK dan apa itu SPB. Nah, ya kan? KPK adalah kaya ini kelipatan. Dan belajar kan minggu lalu? Kelipatan P-nya persekutuan. Kayaknya kecil. Nah, kemudian yang SPB faktor persekutuan besar atau terbesar. Nah, ini Bu Wit punya juga sama kayak ada bilangan yang angka 1 sampai 48. Kalian bisa buat sampai berapa saja. Kalau ini kan temannya Bu ini hanya bisa sampai 48. Kemudian kita misalkan punya KPK, carilah KPK dari 2 dan 4. KPK dari 2 dan 4. KPK dari 2 dan 4. Nah, ini Bu punya 2 gelas yang berisi, terserah kamu bebas mau kasih permen juga boleh isinya. Ya, ini dikasih kayak ini bijinya dakon itu loh. Dakon itu tahu nggak dakon? Dakon itu coklat ya. Nah, sekolah ada loh. Nanti kalau masuk dilihat mana Bu dakonnya. Terus ini diisi duit bintang-bintang. Nah, ini kalian bebas mau diisi permen boleh, mau diisi kayak kelereng juga boleh, tapi yang jelas berbeda. Ya, kita ambil kelipatan 2, ingat kan kelipatan 2? Kita ambil yang warna hitam, yang petik atau biji-biji batu. Nah, kita ambil dulu. Ya, kita kelipatan 2. Nanti kalau kelipatan 2 itu toh loncat 2 loh. Nah, dari 2. Kemudian berapa? 4. Kita isi terus. 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20. Nah, misalkan gitu. Terus kelipatan 4. Kita ambil bintang-bintangnya. Ini harus beda ya, nggak bisa bintang atau batu. Nggak bisa, harus dua. Kalau permen ya, mungkin permen Kopiko dengan permen apa yang beda, Yupi jadi beda. Berarti kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 16, 20, jatuh 20, mau isi sampai 24 boleh. Sampai 24, berarti kalau sampai 24 ini boleh ditambah ini. Nanti kan kelipatan 2, 22 dan 24. Nah, sekarang kita lihat, kelihatan nggak dari sini, Mak? Kelihatan ya? Yang ini isinya 1, kemudian yang ini isinya 2. Kasih tanda duit pakai spidol. Ini isinya 2. Ya, ini yang 6 ini 1, ini 8 isinya 2, kemudian 12 isinya 2, kemudian 16 isinya 2, mana lagi? 20 isinya 2, 24 isinya 2. Jadi yang isinya 2 berapa? 4, 8, 12, 16, kemudian 20 dan 24. Kita tulis ya, yang isinya 2, gelas yang berisi 2. Berapa tadi? 4, 8, karena ada tandanya spidol. 12, kemudian 16, kemudian 20, kemudian 24. Nah, sekarang kita lihat bilangannya 4, 8, 12, 16, 20, 24. Kelipatan persekutuan kecil dari bilangan ini yang paling kecil yang mana? Yang mana? 4. Nah, berarti 4 ini adalah KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Nah, mudah bukan? Bagaimana cara mencari KPK dengan Dakota, KPK dan FBB. Sekarang kita mau belajar yang FBB. Kita ambil dulu ya batunya tadi sama bintangnya. Sekarang kalian mau cari FBB dari berapa? Angkanya kecil aja, 3 dan 6, boleh ya? FBB dari 3 dan 6. Kalau ini faktor. Sekarang faktor 3 berapa? Yo, harus bisa, kemarin sudah belajar. Berarti berapa? 1. Nah, kemudian berapa lagi? Kalau pakai ini dulu, bicara mencari faktornya yang pakai pagar seperti ini. Nah, ingat ya. 1, terus 3, ya. Kemudian berapa? 1, 3. Kemudian yang 6, yang bilangan 6, faktornya berapa?
kemudian 6 bisa dibagi 2. Atau 2 kali berapa supaya 6? 2 kali 3 berarti 2. 2 kali 3 6 berarti 3. Kemudian 6 dibagi 1 berapa? 6 berarti diisi 6. Nah, sekarang kita cek yang isinya ada batu, ketik atau bintang dan bintang. Ini berapa isinya? Angka 1 ini isinya 2. Berarti 1. Kemudian yang 2 isinya 1. Kemudian yang 3, nah ini juga isinya 2. Berarti 3. Kemudian yang 6 isinya 1. Nah, berarti yang 2 hanya 1 dan bilangan 3. Nah, berarti FPB faktornya 3 dan 6 nanti ada 1, 3. Sekarang kamu lihat faktor persekutuan terbesar. Berarti 1 dan 3 ini. Mana bilangan yang besar? 3. Berarti 3 ini adalah FPB dari R-nya kok jelek itu? Yang berikut dari 3 dan 6 adalah 3. Nah, ya, adalah 3. Satu ini yang tetapi yang terbesar adalah 3 dan 3 lebih besar dari 1. FPB-nya adalah 3. Ingat ya darinya ya. Nah, itu kalau angkanya kecil kita bisa mencari dengan data supaya kamu lebih paham caranya seperti itu. Apakah ada cara lain? Ada. Dengan pohon faktor. Mau belajar? Perhatikan dulu, kita hapus dulu ya. Misalkan kita mau cari KPK berapa? 6 dan 12. KPK dari 6 dan 12. Ingat pohon faktor sama faktorisasi beberapa minggu yang lalu. Nah, kita buat 6, 12. Kita kasih, ingat bilang 5-nya berapa? Yang paling kecil 2. Ya kan? Ini dibaginya dengan bilangan 5. 6 dibagi 2 berapa? 3. Ini boleh 3 dibagi 3 sama dengan 1 boleh. Cukup hanya sampai di sini juga boleh. Berarti ini 2 dan 3. Lalu yang 12 ini dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kita lingkari yang merupakan bilangan primanya. Nah, berarti kan 6 sama dengan 2,3. Sedangkan 12 sama dengan 2 kali 2. Oh iya, maaf, ini kali 2 kali 3. Yang ini 2 kali 2 kali 3. Atau ini kan 2-nya ada 2, bisa diberi 2 pangkat 2 kali 3. Nah, kalau sudah menemukan faktorisasinya gini, ya, kita mau mencari KPK-nya. KPK-nya kita lihat. Kalau untuk mencari KPK, semua faktor ditulis. Semua faktor ditulis. Semua faktor yang dimiliki bilangan itu ditulis. Semua faktor ditulis. Tetapi faktor yang sama ditulis
besar. Misalnya 6 punya faktor 2, ini juga punya faktor 2 pangkat 2. Tetapi 2 dan 2 pangkat 2 kan lebih besar 2 pangkat 2. Berarti nanti yang ditulis adalah 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2. Jadi semua faktor ditulis. Faktor yang sama. Begini aja. Faktor yang sama ditulis yang besar. Nah, ya. Terus 3 dengan 3 kan sama. Berarti kita tulis salah satu. Nah, kalau sudah dikalikan 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti KPK dari 6 dan 12 adalah 12. Lalu FTB-nya bagaimana, Bui? Nah, FTB-nya bagaimana? Kita lihat FTB-nya. Langsung itu bisa ya. Sekarang kalau FTB ini nanti yang ditulis adalah faktor yang sama saja. Faktor yang tidak sama nggak perlu ditulis. Faktor yang sama. Tetapi faktor yang sama ini dipilih yang terkecil. Nah, faktor yang sama dipilih yang terkecil. Faktor yang sama saja dan dipilih yang terkecil. Loh, Bu, kalau faktornya nggak sama gimana? Misalkan punya 2 namanya, yang 12 punya 3, yang 6 nggak punya, ya nggak usah ditulis. Yang ditulis yang sama aja, nanti dikasih contoh ya. Faktor yang sama dan dipilih yang terbesar. Sekarang FPB dari 6 dan 12. Nih, faktornya yang sama 2 sama 3. Tetapi 2 dengan 2 pangkat 2 kan lebih besar yang 2 pangkat 2. Yang di sini yang dipilih adalah yang terkecil. Berarti ditulis 2. Yang 3 ini sama gimana kalau sama? Kalau sama, pilih salah satu. Berarti kali 3 sama dengan 6. Berarti FTB-nya adalah 6. Kira-kira masih bingung enggak? Coba dilihat dulu, nanti dikasih contoh lagi. Ya? Nah, coba sekarang perhatikan, kalau kamu tadi sudah mengerti, supaya lebih mengerti, dikasih contoh. Misalkan FPB dan KPK atau KPK dan FPB boleh dari 6 dan kok 6? Tadi sudah ya 12 dan 21. Nah, ini FPB KPK dari 12 dan 21. Kita buat form faktornya. 12 ya dibagi 2. Nah, kemudian 6 dibagi 2, 3. Kita lingkari biar kamu ingat. Kemudian yang 1, 21. 21 ini dibagi 2 nggak bisa, sayang. Kalau nggak bisa, kamu bisa bilangan prima setelah 2 berapa? 3. Dan berapa 21 dibagi 3? 7. Nah, ini dibagi. Berarti kita boleh 12 itu sama dengan 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Bu, ada pangkatnya. Ini tadi kalau ada pangkatnya kalau double bisa ditulis 2 pangkat 2 ya, biar tidak terlalu. Kemudian 21 itu 3 dan 7. Sekarang untuk KPK, KPK-nya ditulis semua.
KTK-nya ditulis semua faktornya. Berarti 2 pangkat 2 ditulis ya Bu? Iya, walaupun ini tidak ada 2 tetap ditulis. Berarti 2 pangkat 2. 3, 12 punya. 21 punya. Pilih salah satu, jangan ditulis dua-duanya. Kali 3. Kemudian Bu, 7 ditulis nggak? Ditulis. Walaupun 12 nggak punya faktor 7, tapi 7 harus ditulis. Berarti kali 7. Nah, jadi kalau KTK tadi kan tulisannya Bu It, coba balik sini. Semua faktor ditulis. Faktor yang sama ditulis yang besar. Nah, 2 pangkat 2. Walaupun nggak punya 21 tetap ditulis. 3 kan sama, pilih salah satu. Kali 7, walaupun 12 nggak punya tetap ditulis. Sekarang kalau sudah kamu kalikan. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 kali 3 12. Ya kan? 12 kali 7 berapa? Ayo. Yang 12 kali 7 berapa? 80 berapa? 70 dengan 14 84. Betul ya? Nah, berarti KPK dari 12 dan 21 adalah 84. Lalu FPP-nya duit. Oke, FPP. FPP-nya kita tulis faktor yang sama saja. 2 pangkat 2 enggak punya loh duit. 21 yang enggak usah ditulis. 3 kan sama, punya kan? Berarti ditulis. 7 duit enggak punya 12, yang enggak usah ditulis. Berarti hanya 1. Ya, berarti FPP dari 12 dan 21 adalah 3. Ingat ya, faktor yang sama saja. Nih, faktor yang sama saja dan dipilih yang terkecil. Nih, faktor yang sama, kebetulan ini sama, jadi nggak perlu kecil atau besar, sama-sama aja. Begitu ya anak-anak ya? Udah ngerti? Sudah ya? Tapi Bu ini mau kasih kalian soal supaya kalian bisa belajar dan lebih mengerti. Nanti kalau lupa dibuka lagi videonya ya. Oke? Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.